Dan sesuai dengan janji kami, The Tickers kita juga mau ngobrol, pengen lihat nih situasi dan kondisinya seperti apa di Kedubes Vatikan yang ada di Indonesia untuk mencari tahu seperti apa vibe-nya di sana gitu ya untuk umat Kristiani yang sedang berbelasungkawa, karena pasti ini banyak sekali orang-orang yang datang, aku yakin dari seluruh penjuru Indonesia mungkin ya untuk berbelasungkawa. Dan memang Kedubes Vatikan juga sudah menerima banyak sekali karangan bunga belasungkawa yang ada di sana. Untuk Yap. itu kita akan terhubung langsung dengan reporter atau jurnalis dari Detikom, ada Kak Fandi Akbar. Selamat pagi Kak Fandi. Ya, selamat pagi Aryo dan juga Indi di studio. Selamat pagi Kak Fandi, mungkin boleh diinformasikan sekitar sana deh. Sudah seperti apa sekarang? Apakah memang sudah terjadi adanya kepadatan orang mungkin yang memang tidak bisa mengantarkan secara langsung begitu ya, tetapi ingin datang ke sana secara langsung untuk melihat apa saja kegiatan di sekitaran Kedubes Vatikan. Silahkan Kak Fandi. Ya, baik, terima kasih Aryo. Memang dunia dan khususnya Indonesia ini sedang berduka atas kepergian dari pimpinan Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus yang wafat pada Senin kemarin karena sakit pneumonia yang ia derita sebulan terakhir. Dan saat ini saya, Fandi Akbar, reporter 20 Detik, sedang berada persis di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan, di mana gedung ini juga merupakan menjadi saksi sejarah pada kunjungan Paus Fransiskus pada tahun lalu ke Indonesia, di mana Paus Fransiskus ini sempat menginap begitu di sini. Ia menolak menginap di hotel mewah yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, dan ia lebih memilih tinggal atau menginap selama kunjungannya di Indonesia di Kedutaan Besar Vatikan di Gambir, Jakarta Pusat. Di mana pada saat ini seperti yang dapat Anda saksikan, The Ticker, saya sendiri belum diperkenankan untuk berdiri di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan. Namun tadi saya sudah sempat mengambil suasana bagaimana keadaan di sekitar gedung Kedutaan Besar Vatikan, di mana memang seperti yang dikatakan Indi, sudah mulai banyak warga yang berdatangan. Namun memang sekali lagi ini pihak dari Kedutaan Besar Vatikan belum memperkenankan para warga untuk masuk ke dalam gedung Vatikan, dan warga hanya diperkenankan untuk berdiri dan menyampaikan bela sungkawa dari luar gedung Vatikan begitu di trotoar sepanjang jalan Medan Merdeka Timur. Dan sejumlah karangan bunga juga telah tiba di gedung Kedutaan Besar Vatikan. Ini salah satunya ada karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan juga ada karangan bunga duka cita dari Sekretaris Kabinet Indonesia Teddy Indra Wijaya di depan halaman Kedutaan Besar Vatikan pagi ini. Begitu Aryo dan juga ini. Baik ya Mas Fandi, ini kalau misalnya boleh tahu gitu, berhubung sedang tidak boleh masuk gitu ya untuk seluruh umat yang ingin masuk ke area Kedubes Vatikan gitu, boleh tahu nggak kalau kondisinya masyarakat sendiri seperti apa nih? Apakah memang tertib gitu ya, atau memang semuanya sudah ada tumpukan keramaian di depan gate-nya gitu menunggu untuk gate-nya bisa dibuka? Dan apakah sempat berbincang juga dengan salah satu dari mereka, ini yang paling jauh kalau boleh tahu dari Indonesia bagian mana nih yang hadir pada pagi hari ini? Ya, benar. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga yang datang pada pagi hari ini. Namun memang belum begitu terlalu ramai warga yang datang. Warga yang datang ini baru berasal dari wilayah Jakarta begitu ya. Belum ada yang saya temukan berasal dari luar daerah yang datang pada pagi hari ini ke Kedubes Vatikan. Namun memang raut wajah sedih dan penuh haru terlihat dari warga yang berdatangan bergantian menyampaikan dukanya, dan mereka sesekali berdoa begitu, tampak berdoa di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan. Namun lagi-lagi memang dari pihak keamanan Kedutaan Besar Vatikan ini belum memperkenankan para warga ini berlama-lama di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan. Tadi saya mencoba untuk mengkonfirmasi apakah kami dan juga warga boleh masuk ke dalam gedung Vatikan, namun pihak keamanan gedung Kedubes Vatikan ini belum mengetahui arahan apakah nantinya warga boleh menyampaikan doa dan juga bela sungkawa langsung di halaman Kedutaan Besar Vatikan pada pagi hari. Namun memang saya memastikan
Di sini para warga datang dengan raut wajah yang sedih begitu ya, penuh haru, dan juga mereka bergantian untuk menyampaikan doa dan bela sungkawanya di depan gedung kedutaan besar Vatikan ini begitu, Arya dan juga itu. Iya, bisa dirasakan begitu ya, karena tentunya kita semuanya merasa kehilangan atas tokoh besar yang memang memiliki toleransi agama yang sangat luar biasa sekali. Ini berarti sampai dengan saat ini belum ada pernyataan ataupun juga himbauan secara resmi begitu ya dari Kedubes Vatikan sendiri untuk warganya apabila memang ingin datang dan juga masuk ke sana. Sampai dengan sejauh ini masih belum ada secara resmi pernyataannya, tetapi memang belum diizinkan untuk masuk ke dalam, begitu kurang lebih ya Mas Andi ya? Ya, memang pada hari kemarin setelah wafatnya Paus Fransiskus, ini Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharto ini menyebutkan bahwa kedutaan besar Vatikan ini akan dibuka untuk umum pada hari ini. Namun memang kami tadi mengkonfirmasi, belum dipastikan apakah memang bisa dibuka untuk umum, bisa dibuka untuk warga. Namun dari informasi yang kami dapatkan ya kemarin memang Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius ini mengatakan Kedubes Vatikan boleh dibuka untuk umum, dan pembukaan Kedubes untuk umum ini akan dilakukan beberapa hari begitu, namun memang mungkin saja masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut antara kedutaan besar Vatikan dan juga pemerintah daerah setempat atau Pemprov DKI, bagaimana nanti sistematisnya, mekanismenya agar warga ini bisa datang tentunya dengan tertib, mengingat suasana duka atas kepergian pimpinan tertinggi umat Katolik ini, Paus Fransiskus, pada usianya yang ke-88 tahun. Ya, mudah-mudahan juga Detikers dapat memahami begitu ya, karena bagaimanapun kondisinya pasti semua orang kaget sekali, terutama juga dari Kedubes Vatikan dengan wafatnya dari Paus Fransiskus ini. Jadi mungkin masih pada sibuk juga kali ya, banyak yang diurusin pastinya. Dan sampai hari ini juga belum ada sampai per detik ini juga belum ada informasinya ya Kak Fandi, akan dibukanya nanti jam berapa kira-kira, apakah agak siang gitu. Jadi semuanya masih menunggu informasi dan standby di depan area Kedubes Vatikan aja begitu ya? Ya betul, tadi kami juga melihat beberapa suster dan juga pendeta begitu dengan pakaian gereja ini berdatangan ke Kedubes Vatikan, namun memang dari pihak keamanan Kedubes Vatikan belum memperkenankan mereka untuk masuk, dan akhirnya mereka tadi memilih untuk pergi dahulu atau kembali dahulu ke rumahnya atau tempatnya masing-masing. Namun mungkin nanti kami akan infokan kembali apabila memang Kedutaan Besar Vatikan ini sudah resmi dibuka untuk umum, karena memang Kedutaan Besar juga akan mempersiapkan ya begitu dari segi keamanan, segi tempat, agar para pelayat atau warga yang ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa ini dapat datang dengan aman dan nyaman juga begitu. Tapi apakah sudah ada juga pernyataan resmi apabila ada warga yang ingin menaruh bunga, bukan karangan bunga yang besar begitu ya, tapi karangan bunga kecil untuk kemudian ikutan berbela sungkawa di area depan dari Kedubes Vatikan, apakah memang diperbolehkan atau memang dilarang total? Ya, sejauh ini kami belum melihat satupun ada karangan bunga yang berjejer atau dipajang di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan. Karangan bunga ini hanya ditempatkan di dalam halaman Kedutaan Besar Vatikan, dan itu pun karangan bunga dari tokoh-tokoh seperti tadi Presiden Prabowo, lalu ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga ada dari anggota-anggota DPR yang mengirim karangan bunga begitu. Dan saat ini dari warga sendiri belum sama sekali terlihat adanya karangan bunga, namun mereka berdatangan dengan penuh doa begitu dan penuh harapan bahwa Paus Fransiskus ini nantinya dengan kematiannya bisa membawa perdamaian di dunia. Namun kemarin Suharyo, ini Uskup Suharyo mengatakan masa berkabung atas wafatnya Paus akan berlangsung selama 9 hari. Jadi sehingga Paus Fransiskus ini nantinya akan dimakamkan di hari ke-10 wafat. Dan nantinya Gereja Katedral Jakarta ini akan mengadakan misa requiem atau misa arwah untuk Paus Fransiskus yang akan berpulang. Misa itu akan dilakukan pada Kamis 25 April nanti untuk mengirimkan doa pada Paus Fransiskus yang telah meninggalkan kita pada hari kemarin begitu.
Ya. Oke, nah Kak Fandi itu untuk informasi Misa Requiemnya apakah mungkin terbuka untuk umum dan sudah ada info dilakukannya di mana? Apakah mungkin di dalam lingkup Vatikan sendiri yang ada di kedubes ya di Indonesianya? Ya, untuk misa requiem ini tidak dilakukan di kedutaan besar Vatikan, namun akan dilakukan di gereja katedral begitu di Jakarta Pusat, dan nantinya akan mengadakan misa requiem atau misa arwah. Ini akan dilakukan pada Kamis 25 April 2025 untuk waktunya. Nanti belum dipastikan kapan lagi, namun memang dari pihak katedral ini mengatakan kedutaan besar juga akan membuka tempatnya untuk umum, namun memang sejak pagi tadi hingga saat ini pukul 9:26 waktu Indonesia Barat belum ada tanda-tanda gerbang dari kedutaan besar Vatikan ini dibuka untuk umum. Mungkin apabila nanti memang kedutaan besar Vatikan dibuka untuk umum akan diumumkan lagi begitu oleh pihak kedutaan besar Vatikannya sendiri, dan nantinya para warga bisa berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Dan namun memang walaupun belum diperkenankan untuk masuk ke dalam kedutaan besar Vatikan, ini tidak ada warga yang memaksa begitu untuk masuk, tidak ada warga yang memaksa untuk duduk-duduk di depan gerbang kedutaan besar Vatikan. Seluruh warga yang berdatangan sejak pagi tadi ini tertib menghormati bagaimana suasana duka yang saat ini telah menyelimuti kedutaan besar Vatikan yang ada di Indonesia ini begitu. Baik, luar biasa kalau gitu Kak Fandi ya. Ini adem sekali mendengarnya gitu ya, bahwa masyarakat juga tertib ketika waktunya belum diperbolehkan untuk masuk, juga tidak membuat kerumunan yang sembarangan begitu ya. Dan kita tunggu nanti update-nya lagi ya Kak Fandi ya, apabila mungkin sudah ada informasi lebih lanjut, apakah mungkin kedubes Vatikan sudah dibuka untuk umum, dan apakah mungkin masyarakat juga bisa mengirimkan karangan bunga baik itu yang besar maupun yang kecil. Karena tadi kelihatannya karangan bunga yang besar-besar ini hanya dari government official aja ya, belum kelihatan dari warga-warga lainnya. Terima kasih Kak Fandi untuk laporannya langsung ya dari sekitar kedubes Vatikan. Selamat bertugas kembali dan sampai jumpa.